Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Eh, Terima kasih atas kesempatannya untuk kali ini. Kami Doni Afrianto dan Pak Pupung Heru ingin memaparkan tentang penerapan sistem pengendalian internal di perusahaan pemerintah dan perusahaan swasta. Nah, untuk pengertian sistem pengendalian internal itu kita mengenal dengan adanya Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission, yaitu COSO, yaitu adalah sistem pengendalian internal adalah proses yang dipengaruhi oleh Dewan Direksi, Manajemen, dan personel lain dari suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan dalam kategori keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, serta efektivitas dan efisiensi operasi. Lalu, komponen utama dari SPI berdasarkan kerangka COSO itu di sini ada 5 poin, yaitu adalah lingkungan pengendalian, terus ada pengendalian resiko, terus ada pengendalian kegiatan pengendalian, terus informasi dan komunikasi, yang terakhir adalah monitoring. Nah, hubungan antara GCG dengan pengendalian internal ini adalah GCG dan SPI adalah dua konsep yang saling erat dan saling memperkuat, yang terkait dengan akuntabilitas, transparan, dan integritas. Sementara GCG itu adalah kerangka atau nilai prinsip yang akan dijalankan oleh mekanisme teknis, prosedur internal, sedangkan untuk SPI itu bertindak sebagai alat untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Sedangkan di sini berarti GCG memberikan arah dan prinsip tata kelola yang baik, sedangkan SPI sebagai alat untuk memastikan prinsip-prinsip itu dijalankan dalam organisasi. Jadi tanpa SPI, GCG hanya sebagai wacana. Sebaiknya juga prinsip GCG, SPI bisa kehilangan arah dan tujuannya. Lalu, nah di sini ada hubungan antara kedua komponen, yaitu di GCG itu ada 5 komponen, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Sedangkan di SPI itu ada membangun lingkungan pengendalian yang kuat, melakukan pengendalian risiko, menyusun dan menerapkan kegiatan pengendalian, membangun sistem informasi dan komunikasi yang efektif, dan melakukan pemantauan evaluasi secara berkala atau monitoring. Nah, di sini hubungan timbal baliknya itu adalah kalau GCG itu dia mendorong budaya organisasi yang berintegritas, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas manajemen, sedangkan SPI yang efektif itu adalah prosedur pengendalian yang mengurangi resiko kecurangan, sistem pelaporan internal yang akurat, dan audit internal dan pengawasan secara berkala. Sebaliknya, SPI itu mendukung pengawasan transaksi keuangan, audit internal, dan manajemen resiko, dan dokumentasi prosedur. Sedangkan implementasi GCG yaitu ada transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan.
Lalu, nah, untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Pak Pupung. Silakan Pak Pupung. Baik, Pak Doni, izin melanjutkan. Penerapan sistem pengendalian internal di perusahaan pemerintah dan swasta, penerapan SP di perusahaan swasta, di perusahaan pemerintah, contohnya BUMN, yaitu PT PLN Persero. Jenis BUMN ini adalah sebagai penyedia layanan listrik nasional. Penerapan SPI yang diimplementasikan adalah satu, audit internal secara berkala, di mana unit satuan pengawasan internal SPI melakukan audit terhadap pembelian material, pembangunan infrastruktur, dan operasional. Kemudian, dalam hal sistem e-procurement, pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik untuk mencegah markup dan kolusi. Seluruh proses terekam dan dapat ditelusuri. Kemudian adanya whistleblowing system, di mana diterapkan untuk menerima laporan penyimpangan dari internal maupun eksternal yang dikelola secara anonim. Kemudian adanya pemisahan tugas. Pegawai yang melakukan pencatatan keuangan tidak diperbolehkan menangani kas atau melakukan otorisasi pembayaran. Hasilnya, atas penerapan SPI tersebut, lebih transparan dalam belanja proyek, mengurangi korupsi internal, dan meningkatkan kepercayaan publik. Kemudian, sedangkan penerapan SPI di perusahaan swasta, dalam hal ini contohnya adalah PT Unilever Indonesia. Jenis perusahaan ini adalah perusahaan multinasional produk-produk konsumen. Penerapan SPI yang diimplementasikan yaitu sistem ERP atau SAP, di mana mengintegrasikan proses keuangan, produksi, dan logistik dalam satu sistem agar dapat dipantau dan dikendalikan secara real time. Kemudian adanya kebijakan otorisasi berjenjang. Setiap transaksi, terutama pembelian dan kontrak kerjasama, memerlukan persetujuan dari level manajemen tertentu sesuai nominalnya. Kemudian adanya audit internal dan eksternal. Tim audit internal aktif meninjau kepatuhan operasional. Selain itu, laporan keuangan diaudit juga oleh auditor independen atau auditor eksternal. Kemudian adanya pengendalian stok dan persediaan. Stok produk di pabrik dan gudang diperiksa secara rutin untuk mencegah kehilangan, pemborosan, dan kecurangan. Hasilnya, atas implementasi SPI tersebut, adanya penekanan biaya operasional, meningkatkan efisiensi rantai pasok, dan menghindari kerugian akibat fraud dan kesalahan operasional. Kemudian, Belum. di sini kami sajikan tabel perbandingan SPI antara perusahaan pemerintah, dalam hal ini PLN, dengan perusahaan swasta. Di sini contohnya Unilever. Aspek kosonya, penerapan dari teori koso, satu, tujuan pengendalian. Dalam PLN atau perusahaan pemerintah, akuntabilitas penggunaan dana negara, kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. Untuk perusahaan swasta, tujuan pengendaliannya adalah efisiensi bisnis dan profitabilitas, manajemen risiko yang strategis. Dalam hal lingkungan pengendalian, hierarki birokrasi pengawasan ketat oleh pemerintah, dalam hal ini BPK, BPKP, State Inspektorat. Kemudian dalam perusahaan swasta, adanya budaya kerja berbasis target, etika kerja yang tinggi, GCG yang diterapkan secara konsisten. Dalam hal penilaian risiko, dalam perusahaan pemerintah, fokus pada risiko penyimpangan anggaran, fraud, dan kepatuhan. Sedangkan pada perusahaan swasta, fokus pada risiko bisnis, reputasi, pasar, dan supply chain. Dalam hal aktivitas pengendalian dalam perusahaan swasta, dalam perusahaan pemerintah, SOP ketat, audit internal dan eksternal, banyak lapisan persetujuan. Dalam perusahaan pemerintah, adanya sistem ERP, internal audit aktif, pengawasan berbasis KPI dan compliance tools. Kemudian dalam informasi komunikasi. Dalam perusahaan pemerintah, komunikasi formal dan top-down, serta adanya pelaporan ke regulator. Dalam perusahaan swasta,
terintegrasi melalui teknologi atau data driven, komunikasi dua arah, serta dashboard internal. Dalam hal pemantauan di perusahaan pemerintah, inspektorat dan audit eh, dalam hal ini BPK serta BPKP dilakukan berkala, menghasilkan evaluasi yang dipublikasikan. Dalam perusahaan swasta, audit internal dilakukan secara independen, audit eksternal dalam ini KAP, risk monitoring, tim real time. Dalam hal teknologi informasi, dalam perusahaan pemerintah mulai digitalisasi, contohnya aplikasi keuangan dan monitoring proyek, namun masih belum merata. Dalam perusahaan swasta, adanya integrasi digital menyeluruh atau SAP, Risk Management Platform, dan GCG Tools. Dalam standar SPI yang digunakan pada perusahaan pemerintah, mengacu pada PP nomor 60 tahun 2008 dan Peraturan Menteri BUMN. Untuk perusahaan swasta mengacu pada konsep POSO, ISO 31000, GCG, OJK, dan standar global Unilever itu sendiri. Dalam pengawasan eksternal, adanya pengawasan untuk perusahaan pemerintah ada pengawasan dari BPK, BPKP, KPK. Dalam hal ini jika ada indikasi fraud yang besar. Untuk perusahaan swasta adanya pengawasan dari OJK, Bursa Efek Indonesia, dan KP untuk perusahaan publik. Kemudian selanjutnya kesimpulan yang dapat kami sampaikan, sistem pengendalian internal atau SPI merupakan fondasi penting dalam pengelolaan organisasi, baik di sektor pemerintah maupun swasta. SPI dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien, dan sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini mencakup tiga tujuan utama, yaitu adanya keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, dan efektivitas operasional. Masing-masing komponen ini saling terkait dan harus diterapkan secara menyeluruh untuk menghasilkan sistem yang efektif. Selain itu, implementasi SPI tidak bisa didelegasikan dari prinsip Corporate Governance atau GCG yang menjadi pedoman etika dan tata kelola organisasi. SPI berfungsi sebagai alat operasional untuk. Dengan demikian, SPI dan GCG memiliki hubungan timbal balik, di mana SPI mendukung pelaksanaan GCG secara konkret dalam aktivitas harian organisasi, sementara GCG memberikan arah nilai-nilai yang harus dijaga dan sistem pengendalian internal. Penerapan teori dalam praktik seperti yang terlihat pada PT PLN dan PT Unilever mewakili perusahaan pemerintah dan swasta menunjukkan bahwa pendekatan SPI bisa berbeda tergantung pada karakteristik organisasi. Namun, prinsip dasarnya tetap sama, yaitu menciptakan sistem yang menjamin tata kelola yang baik, efisiensi, serta mencegah terhadap kesalahan dan kecurangan. Demikian paparan dari kami. Dalam hal ini saya kembalikan kepada Bapak Doni sebagai moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Pupung atas penjelasannya tentang eh, paparan kami. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin kita batasi dua aja gitu pertanyaan. Silakan. Ya, baik. Izin bertanya. Eh, izin Prof. Aji, Pak Pupung, dan Pak Doni. Izin bertanya. Ini kan penerapan sistem pengendalian internal atau SPI dalam suatu organisasi itu melibatkan langkah-langkah sistematis untuk memastikan bahwa proses dan aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus meminimalkan risiko penyimpangan, kesalahan, dan kecurangan. Yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana langkah-langkah SPI tersebut agar dapat meminimalkan risiko penyimpangan, kesalahan, kecurangan, dan berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Reza. Mungkin saya bisa bantu untuk menjawab.
Yaitu mungkin langkah-langkahnya SPI untuk apa meminimalisasi resiko penyimpangan. Mungkin salah satunya adalah membangun lingkungan pengendalian yang kuat, di mana lingkungan itu adalah fondasi dari seluruh sistem gitu. Jadi langkah-langkahnya bisa menanamkan budaya, integritas dan etika dalam organisasi, menetapkan struktur organisasi yang jelas, terus tanggung jawab dan wewenang yang jelas dan formal, juga memberikan pelatihan etika terhadap karyawan. Juga bisa yang kedua itu melakukan penilaian resiko. Nah, itu perlu juga itu bahwa organisasi harus mengidentifikasi resiko yang bisa menghambat tujuan perusahaan. Nah, itu langkah-langkahnya itu tadi menilai resiko internal dan eksternal, tentang fraud, kesalahan manusia dan macam-macam dan lain-lain. Terus menentukan seberapa besar dampaknya kemungkinan yang terjadi, juga menyusun rencana bagaimana sih untuk memitigasi resiko tersebut. Terus yang ketiga itu menyusun dan menerapkan kegiatan pengendalian, yaitu kegiatan pengendalian itu berkaitan dengan kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk menangani resiko tersebut. Yaitu contohnya itu adalah memisahkan tugas dan tanggung jawab, juga orientasi transaksi, terus rekonsiliasi rutin, laporan keuangan dan lain sebagainya. Terus yang keempat itu adalah membangun sistem informasi dan komunikasi yang efektif. Nah, ini maksudnya SPI itu membutuhkan aliran informasi yang cepat dan akurat. Nah, itu langkah-langkahnya itu membangun sistem pelaporan internal yang efisien. Terus membangun komunikasi dua arah antara manajemen dan staf, dan menyediakan sarana pelaporan pelanggaran, misalnya kayak seperti whistleblowing system. Terus yang kelima adalah melakukan pemantauan dan evaluasi berkala atau monitoring. Nah, SPI ini juga harus terus-menerus melakukan monitoring itu secara efektif dan berkala gitu kan. Nah, langkah-langkahnya itu bisa melakukan audit internal secara berkala, terus meninjau ulang kebijakan-kebijakan dan prosedur, dan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dan segera melakukan perbaikan. Itu aja sih yang bisa saya jelaskan. Bagaimana Pak Reza? Ya, baik. Terima kasih. Sangat jelas sekali jawabannya, Pak Doni dan Pak Pupung. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin ada lagi kalau yang mau bertanya, satu lagi. Boleh saya tanya? Izin Pak Pupung, Pak Doni. Terakhir, saya mau tanya tentang good government dan SPI. Itu kan konsep yang saling berkaitan erat ya, dan saling memperkuat. Tanyaannya, jelaskan hubungan antara good corporate governance dan SPI, sistem pengadilan internal, yang merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan dalam mewujudkan tujuan organisasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami coba jawab atas pertanyaan Pak Riansa. Hubungan GCG dan SPI dalam upaya mewujudkan organisasi yang akuntabel, transparan, dan berintegritas yang merupakan tujuan dari organisasi, yaitu satu, GCG adalah kerangka kerja nilai dan prinsip. Sedangkan SPI menyediakan mekanisme, teknis, dan prosedur internal untuk mendukung implementasinya. Kedua, di sini GCG memberikan arah dan prinsip tata kelola yang baik. Sedangkan SPI adalah alat dan sistem yang memastikan prinsip-prinsip itu dijalankan secara nyata dalam organisasi. Ketiga, masing-masing komponen ini saling terkait. Jadi harus diterapkan secara menyeluruh untuk menghasilkan sistem yang efektif. Selain itu, mungkin di sini selain implementasi SPI tidak bisa dilepaskan dari prinsip GCG itu sendiri yang menjadi pedoman etika dan tata kelola organisasi.
SPI berfungsi sebagai alat operasional untuk mewujudkan prinsip-prinsip BCG seperti transparansi, akuntabilitas, dan independensi yang merupakan tujuan dari organisasi. Keempat, dengan demikian atas tiga hal tersebut, SPI dan GCG memiliki hubungan timbal balik. Jadi SPI mendukung pelaksanaan GCG secara konkret dalam aktivitas harian organisasi, sementara GCG memberikan arah nilai yang harus dijaga oleh sistem pengendalian internal. Mungkin demikian Pak Riansa yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sangat jelas sekali jawabannya. Oke, terima kasih atas atensinya Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian yang sudah bertanya dan melakukan interaktif tanya jawab tentang paparan yang kami sajikan. Ya, mungkin untuk mengakhiri paparan ini saya masih ada pantun satu gitu, yaitu jalan-jalan ke kota Mekah sambil membawa kurma. Ya, terus Cakep. mohon maaf kalau ada kata-kata salah, ya kan? Karena saya hanya sebagai pembicara, bukan tambatan hati dan pelipur lara. Ya, terima Luar kasih. biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.